Jumpa lagi dengan saya ya, rekan-rekan trader Asia dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Malaysia, dari Brunei Darussalam ya. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat belajar di channelnya Trader Asia ya. Oke, langsung aja. Jadi pada hari ini tanggal 10 April 2022 pada hari Minggu. Jadi sebelum market buka, saya ingin menganalisa yaitu mata uang di AUD/JPY. Oke, nah sebelumnya saya sudah mencoba sell di hari Jumat kemarin ya di lot 0,01, maka nanti di saat hari Senin market buka maka saya juga akan entry kedua teman-teman ya. Nah, kita analisa dulu di daily teman-teman ya. Nah, di daily harga memang sedang uptrend tetapi harganya sudah jauh naik ke atas ya. Jadi kesimpulan saya sell karena kalau kita lihat di weekly ya, saya menarik garis trend line ya yang uptrend, kemudian juga garis trend line yang di bawah. Saya kira sudah menyentuh yang namanya resisten ya di garis trend line atas. Mungkin ke depan biasanya kalau candlestick bermain di dalam kanalnya trend line maka harga akan turun ke bawah. Dan ini adalah posisinya harga yang sudah tertinggi yaitu di 92.582 teman-teman. Nah, kalau kita buka di daily juga tentunya ya, sebelumnya diberi candlestick momentum ya, kemudian belum mampu menembus mid BB teman-teman. Kalau memang harganya turun, maka kemungkinan besar dia akan menyentuh kurang-kurangnya di mid Bollinger Band di angka kisaran 90.390 teman-teman ya. Tetapi di daily setelah saya kaji masih uptrend, tetapi yang dikatakan di time frame H4 ya. Di time frame H4 candlestick bearish telah memotong yang namanya mid Bollinger Band ya, kemudian candlesticknya sideways. Kemudian ya ke depan saya mengharapkan candlestick tersebut akan memotong yang namanya garis MA50 ya, dan akan terjadi pergerakan market yang luar biasa, akan terjadi penurunan arah ke downtrend teman-teman. Nah, jadi sebelumnya di daily ya, di saat candlestick momentum pertama terbentuk tetapi harga tidak melanjutkan untuk uptrend, maka dia memotong kembali yang namanya mid Bollinger Band ya. Kemudian di tahap berikutnya dia mengeluarkan yang namanya candlestick momentum ya yang kedua, tetapi harga masuk lagi ke dalam Bollinger Band ya. Kemudian candlestick memotong yang namanya mid Bollinger Band ya. Nah, dengan saya kira ya dengan harga sebelumnya mencoba menembus tetapi tidak mampu ya, kalau kita menarik yang namanya garis trend line, oke. Di saat candlestick memotong yang namanya kanal trend line ya, yaitu di garis trend line di bawah, tentunya dia akan bermain di area yang di bawah teman-teman ya. Nah, di time frame H4 sendiri ya, dia telah memotong yang namanya mid Bollinger Band ya, dan terbentuk yang namanya candlestick arah kuku. Kemungkinan besar ke depan akan diberi re-entry sell atau mungkin langsung ke candlestick momentum ya. Nah, kalau kita buka di time frame H1, oke. Di time frame H1 sendiri teman-teman ya, sebelumnya telah terjadi yang namanya seller yang lumayan kuat ya dari harga candlestick momentum, kemudian di sini re-entry ya di kisaran harga 93.385 sampai turun ke bawah di 92.500 sekian. Nah, kemudian candlestick sideways ya berada di bawah garis MA50. Nah, kesimpulan saya di time frame H4 dan H1 kemungkinan harga akan downtrend. Kemudian di candlestick H1 kemungkinan besar akan keluar yang namanya candlestick momentum.
dan baru diberi re-entry sell teman-teman ya. Nah, jadi dari dua time frame setelah saya mengamati analisa ya, maka dari H4 ke H1 arahnya itu ke downtrend. Tentunya bisa jadi kemungkinan di time frame daily akan mengikuti yang namanya time frame H4 dan H1. Nah, jadi kalau kita ingin entry di time frame H4, maka tunggulah di saat terbentuk yang namanya re-entry sell. Oke. Nah, kalau seandainya kalian mau entry sell di sekarang, ya di saat hari Senin market buka di tanggal 11 April, maka stop loss-nya usahakan di atas mid Bollinger Band atau di top Bollinger Band. Kenapa demikian? Karena top Bollinger Band itu belum mengembang ya, jadi tidak terlalu jauh kalau kita pasang stop loss teman-teman. Jadi saya kira misalkan di 92.800 bisa kita entry misalkan di harga sekarang ya, stop lossnya di mana kita mengeluarkan dulu yang namanya Fibonacci retracement ya, untuk mengukur kira-kira sejauh manakah harga akan turun. Tentunya harga sebelumnya di saat kita menarik garis trend line teman-teman, oke, dari ujung ke ujung ya, dari uptrend ke downtrend, tentunya koreksi Fibonacci retracement untuk harga saat ini ya di 61.8. Oke. Nah, biasanya di saat candlestick sudah menyentuh misalkan di angka Fibonacci retracement di angka 50 atau di goldennya rasio 61.8, maka harga akan mantul ke bawah ya. Nah, selanjutnya kalau kita tarik dari garis sebelumnya ya, di candlestick sebelumnya itu, maka di sini adalah sampai kemari ya. Maka saya kira stop loss-nya nanti teman-teman ya, kalau seandainya harga swing ya, kalau memang seandainya kalian mau entry di harga saat ini ya, maka sekurang-kurangnya stop loss-nya itu adalah di atas angka 61.8 ya, yaitu di harga kurang lebih di 93.500 teman-teman ya, di atas koreksi Fibonacci retracement di angka 61.8. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau kalian mau entry, oke, tunggulah di saat candlestick itu membentuk re-entry sell ya. Kita tahu di harga sebelumnya yaitu keluar yang namanya candlestick momentum ya, kemudian ekstrim dan TP wajib. Kemudian di candle berikutnya yaitu membentuk yang namanya candlestick arah kukuh. Di sini terjadi seller ya. Dan setelah candlestick arah awal dan candlestick arah kukuh, maka kita akan menunggu re-entry sell. Tapi di candlestick saat ini di market tutup belum terbentuk yang namanya re-entry sell. Bisa jadi kalau memang harga turun ke bawah downtrend, maka dia akan memberi candlestick momentum terdahulu baru re-entry sell, atau mungkin kemudian kalau memang dia tidak menembus yang namanya mid Bollinger Band, maka dia akan memberi re-entry sell. Disitulah kita re-entry sell teman-teman ya. Jadi kesimpulan saya di mata uang AUD JPY akan turun ya di kisaran kurang lebih kalau saya ambil risk rasionya itu 1:2 ya, kurang lebih mungkin kita untuk TP minimum ya di support pertama ya, yaitu di ujung harga sebelumnya turun, yaitu di angka 90.964. Itu adalah hit TP minimum. Kemudian kalau memang kalian mau ambil 1:2 RR-nya, tergantung berapa pips dari kalian, dari pribadi masing-masing, maka kemungkinan akan turun sampai ke harga 89.426 kurang lebih teman-teman ya. Jadi di saat kalian mungkin telah menyentuh yang namanya profit, tentunya kalian harus menyesuaikan dengan modal kalian, kira-kira untungnya sudah ideal apa belum, ya udah tinggal kalian take profit aja teman-teman ya. Begitu juga dengan stop loss ya. Stop loss usahakan tidak, di saat kalian memberikan, di saat terjadi yang namanya stop loss, tentunya kita sudah meminimalkan risiko kalau seandainya harga tidak sesuai dengan analisa kita teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan RR yang benar. Jangan lupa juga ya, tempatkan stop loss dengan baik dan benar, maka kalian sudah menjaga yang namanya money management yang baik dengan lot yang sesuai dengan modal, maka untuk menghindari risiko yang sangat besar teman-teman. Oke. Nah, saya kira di mata uang AUD JPY mudah-mudahan analisa ini di saat harga market itu buka di hari Senin di saat tanggal 11 April, kemungkinan mungkin
bisa terjadi 2 sampai 3 hari ya perjalanan candlestick, atau mungkin bahkan sampai hari Jumat kita akan melihat kira-kira analisa ini menyentuh take profit atau tidak. Maka saya ke depan akan posting selanjutnya kalau seandainya mata uang ini diberi profit atau menyentuh stop loss. Oke. Saya kira sekian dulu. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.